Demonstrasi mahasiswa. Demonstrasi mahasiswa atau unjuk rasa merupakan sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang atau kelompok atau mahasiswa di hadapan umum dengan tujuan menyatakan pendapat sebagai sebuah upaya menekan baik secara politik untuk kepentingan kelompok. Latar belakang demonstrasi mahasiswa. Pada bulan April 1998, ketika Soeharto terpilih kembali menjadi Presiden Indonesia setelah masa bakti 1993 sampai 1998, mahasiswa dari berbagai universitas di seluruh Indonesia menggelar unjuk rasa secara besar-besaran. Mereka menuntut pemilu kembali diadakan dan tindakan efektif pemerintah untuk mengatasi krisis. Adapun latar belakang terjadinya demokrasi mahasiswa disebabkan oleh beberapa hal, seperti adanya penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945, berkurangnya kepercayaan akibat adanya praktik KKN, krisis hukum, dan faktor sosial. Krisis politik Presiden Soeharto dinilai terlalu otoriter dan tidak mau dikritik. Krisis ekonomi di mana nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kian melemah pada masa Orde Baru. Harga sembako semakin tinggi, angka pengangguran meningkat, serta persediaan sembako di pasaran mulai menipis dan kualitas hidup masyarakat terus melemah. Pada dasarnya, penyebab terjadinya gerakan mahasiswa 1998 adalah tuntutan adanya reformasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dalam gerakannya, mahasiswa Indonesia menyampaikan beberapa tuntutan yang dikenal sebagai 6 agenda reformasi 1998. Isi 6 agenda reformasi 1998 adalah 1. Mengadili Soeharto dan para pengikutnya. 2. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. 3. Otonomi daerah seluas-luasnya. 4. Menghapus dui fungsi ABRI. 5. Menghapus KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. 6. Menegakkan supremasi hukum. Kronologi demonstrasi mahasiswa. Awalnya, gerakan mahasiswa menuntut turunnya harga kebutuhan pokok yang melonjak sangat tinggi sejak 1997. Selain itu, para mahasiswa juga menuntut kepada MPR untuk tidak lagi mencalonkan Soeharto sebagai presiden untuk periode ke-7. Namun, tuntutan tersebut tidak dihiraukan oleh MPR. MPR tetap mencalonkan Soeharto sebagai presiden dan B.J. Habibie sebagai wakil presiden. Sejak saat itu, aksi demonstrasi sudah mulai dilakukan para mahasiswa yang membuat kondisi dan situasi di Indonesia semakin tidak stabil. Krisis moneter pada tahun 1997 terjadi cukup hebat dan berkembang menjadi masalah ekonomi yang sangat serius. Alhasil, masyarakat merasa semakin tidak puas dengan pemerintahan dan memicu terjadinya aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa. Terjadi tragedi Trisakti yang berlangsung pada 12 Mei 1998. Pada kala itu, mahasiswa melakukan demonstrasi dan berjalan dari Universitas menuju gedung DPR atau MPR. Sayangnya, aksi mereka dihalangi oleh Polri yang disusun dengan kedatangan militer. Beberapa mahasiswa pun mencoba bernegosiasi dengan pihak Polri. Akhirnya, sekitar pukul 17.15, para mahasiswa bergerak mundur. Pergerakan ini diikuti dengan majunya aparat keamanan. Tiba-tiba, aparat keamanan langsung menembakkan peluru ke arah para mahasiswa. Karena panik, para mahasiswa langsung berhamburan. Sebagian besar mereka melarikan diri dan berlindung di dalam gedung Universitas Trisakti. Tragedi Trisakti menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti. Puncak
Gerakan mahasiswa 1998 adalah sekitar 15.000 mahasiswa menduduki gedung DPR MPR dan menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto. Presiden Soeharto pun semakin terdesak. Akibat aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan mahasiswa, pada akhirnya 21 Mei 1998 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, Soeharto secara resmi menyatakan berhenti menjabat sebagai presiden di Indonesia di Istana Merdeka sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Wakil Presiden yang waktu itu menjabat yaitu B.J. Habibie otomatis menggantikan jabatan Soeharto. Dengan berakhirnya kekuasaan Soeharto, maka berakhir pula Orde Baru dan beralih ke reformasi. Apakah mahasiswa layak disebut agen perubahan? Saat reformasi 1998, gerakan mahasiswa berhasil menumbangkan kepemimpinan Presiden Soeharto selama 32 tahun. Soeharto dilengsarkan sebab kepemimpinannya banyak menggunakan praktik KKN, yaitu korupsi, dan nepotisme, serta hanya menguntungkan golongan sendiri. Untuk itu, mahasiswa melakukan demonstrasi menyuarakan tuntutannya. 1. Menciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN. 2. Adil Soeharto dan koloni-koloninya. 3. Laksanakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. 4. Pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya. 5. Tegakkan supremasi hukum dan hapuskan dui fungsi ABRI.